Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini. Khusus untuk sekarang adalah hari Jumat tanggal 5 Maret 2024 yang berarti ini adalah harinya FOMC. Sorry, bukan FOMC. Ya, harinya NFP. Sorry. FOMC-nya tuh masih lama ya. Jadi hari ini adalah spesial untuk pembahasan NFP. Dan seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share seperti biasa ya. Oke, jadi di sini untuk seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, jika ingin ambil posisi buy bisa, tapi dengan target saat inilah sampai ke 2300. Karena kalau dilihat ini harganya kemarin ya sudah kena trend line dan kemudian break. Bahkan di sini sudah melewati all time high sebelumnya ya. Berarti sekarang kita punya all time high-nya itu di harga 2305,65. Alright. Jadi ini merupakan all time high yang baru. Nah, kalau kalian heran kenapa ini ya? Kemarin itu kan kalau dilihat data tingkat pengangguran mingguan ini kan jelek ya. Memang sih naik seketika kan. Naik walaupun perlu waktu beberapa lama sih ya. Naik sampai ke ini pun naiknya nih jam 2 dini hari ya, jam 2 pagi ini. Bagi kalian yang mau siap-siap sahur sih pasti ngelihat ini marketnya tembus sampai 2305. Nah, kalau kalian lihat ketika sampai 2305,65 harga langsung drop signifikan 1 jam setelahnya. Why? Ya, karena di sini ada beberapa member FOMC yang memberikan statement ya. Di sini di dalam grup Discord sudah saya paparkan kenapa ini ya FOMC member speak di sini sudah saya paparkan kenapa alasannya indeks dolar kemarin malam itu menguat. Jadi intinya ya secara garis besar indeks dolar kemarin menguat karena gara-gara ini member siapa sih namanya ya? Nggak kelihatan di sini ya. Nggak ada jadwalnya ya. Lebih tepatnya yang ini ya. Fed Kashkari ya, ini menyatakan bahwa the Fed won't cut this year if inflation stall. Jadi bisa dibilang pernyataan kayak gitu membawa sikap hawkish untuk the Fed sehingga indeks dolar kemarin bergerak naik signifikan. Sehingga kalau kalian lihat di major pair ya, major pair kemudian ini termasuk gold, silver ya, itu mengalami mengalami drop secara signifikan. Ini dari 2304 drop sampai 2280 ya. Jadi ada dua aksi ya. Yang pertama disebabkan karena member itu, lalu yang kedua adalah aksi memang profit taking ya. Kemarin kan juga sudah saya bilang ini level 2300 adalah level yang sangat krusial karena sudah bergerak selama 1 bulan ya, pure selama 1 bulan itu pergerakannya sejauh 2000 pip ya, 2000 pip pergerakannya dari 2100 sampai 2300 hanya dalam kurun waktu 1 bulan atau nggak 2 bulan ya kayaknya ya. Ini 1 bulan atau nggak 2 bulan, ntar coba saya cari lagi ya. 2100 itu ada di tanggal Maret. Oke, 1 bulan berarti ya. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan pergerakan indeks pergerakan gold itu benar-benar naik sebanyak 2000 pip ya, 2000 pip ataupun pergerakannya sebanyak $200 dari 2100 sampai 2300. Jadi ada dua faktor kenapa 2300 ini menjadi level yang sangat krusial. Sehingga kalau kalian kemarin terjebak gara-gara ingin ambil buy di atas 2300 itu bahaya sekali ya. Itu sudah saya bilang kemarin berkali-kali, bahkan di grup ini pun sudah saya bilang juga dari segi analisa teknikal ya, bahwa di sini kemungkinan akan bisa mana dia kemarin ya. Ini level 2300 akan benar-benar diperhatikan, yang dimana bisa terjadi aksi profit taking ya. Dan benar aja terjadi aksi profit taking dan didukung oleh FOMC ya, beberapa member itu dropnya gila-gilaan ya. Hanya dengan satu candle H1 ya, itu kalian bisa lihat turunnya sebanyak 247 pip. Itu kalian nggak ngotak ini sebenarnya turunnya ya, nggak ada bukan NFP, bukan CPI, tapi dropnya 247 pip ya. Itu karena tadi ya aksi profit taking dan juga member FOMC tersebut ya. Terus untuk sekarang kalau dilihat
apakah kita bisa ambil posisi buy untuk hari ini? So far untuk trendline di sini sudah di break ya. Trendline di sini sudah di break. Lalu ini juga sudah di break ya. Apa namanya, demandnya itu sudah di break, dan sekarang harga ini masuk ke dalam range area demand yang ada di time frame M30 ya. Ini dari 2274 sampai di, ya kalian bisa katakan sampai 2265 ya, yang di sini. Nih, ini kan kalau dibilang kan bisa dibilang 2265 menjadi resistance become support yang sangat valid ya. Ini bisa dibilang valid banget menjadi area support, dan ini kemungkinan harga bisa memantul naik ya. Jadi kalau sekarang kalau ingin ambil posisi buy ya terserah kalian sih. Kalau saran saya untuk yang ada di Discord ini sudah saya katakan kalau sebaiknya jangan ambil posisi apapun dulu menjelang NFP nanti malam ya. Dan sekarang untuk prediksinya NFP ya, sekali lagi untuk prediksi NFP di sini sudah saya share juga di nih prediksi NFP-nya ya. Sudah saya share juga di Discord. Jadi untuk overall prediksi untuk NFP nanti malam adalah untuk dari segi unemployment rate akan tetap di angka 3,9% dengan tingkat NFP itu saya rasa akan naik ya, memang naik di atas 212.000, tapi saya rasa nggak akan terlalu besar banget sampai 300.000 kayaknya nggak ya. Tapi kalau saya buat di analisanya adalah ini sekitaran 230.000 sampai maksimal 280.000 ya. Yang berarti menurut saya nanti malam ini NFP-nya menunjukkan hasil data yang positif. Nah, NFP di sini positif, kemudian unemployment rate di sini hasilnya flat. Nah, yang saya biasnya untuk nanti malam adalah ini, average hourly earning. Ya, dari segi average hourly earning itu kalau dilihat ya, itu dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam. Kalau nggak salah kemarin itu ini ya hari ini kalau dilihat ya. Pada saat core PCE price index di sini kalau kalian lihat personal income itu mengalami drop signifikan dari 1% ke 0,3%. Jadi di sini saya prediksikan ataupun saya asumsikan nanti malam untuk dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam itu mengalami drop ataupun penurunan, tetapi nggak sampai minus ya. Dari segi hourly earning yang bulanan ini saya akan prediksi akan tetap di angka 0,1, sedangkan untuk dari segi year on year ini akan keluar di sekitaran 4% ataupun di angka 4,1%. Jadi ketika di sini saya prediksikan NFP dan juga unemployment rate di sini hasilnya bagus, tetapi pendapatan rata-rata per jam di sini hasilnya jelek, berarti kemungkinan nanti malam akan keluar mix. Nah, ketika keluar mix nanti malam berarti kalian yang trading dengan full margin, style full margin yang mengubah cacing jadi naga itu ya, itu kalian akan capek sendiri ya. Karena sekali lagi kalau kita ingin trade dengan style seperti itu kita perlu banget ya data NFP, unemployment rate dan juga pendapatan rata-rata per jam itu hasilnya hijau semua atau merah semua, ataupun ada hitam pun nggak masalah, yang penting nggak ada sampai angka merah ya. Hitam itu maksudnya it's okay, nggak apa-apa. Kalau hasilnya hijau dan hitam it's okay, merah dan hitam itu juga it's okay, jangan sampai ada merah dan hijau. Itu yang saya katakan mix ya. Kalau cuma ada hitam itu saya lebih pribadi tidak mengatakan itu mix ya. Itu lebih ke sesuai ekspektasi ya. Sehingga itu masih bisa didorong oleh angka yang keluar antara hijau atau merah seperti itu ya. Jadi nanti malam di sini sih saya prediksikan untuk NFP akan masih bagus. Kemudian unemployment rate antara 3,8 atau 3,9 dan pendapatan rata-rata per jam di sini saya prediksikan akan menurun sedikit ya. Alright, jadi sekarang kalau dilihat apakah kita bisa ambil trade untuk di XAUUSD ya terserah kalian nih. Kalau kalian ingin ambil trade di XAUUSD pada hari ini, consider bahwa sekarang kalau kalian ingin ambil posisi buy ya, stop lossnya ditaruh di bawah 2265. Mau nggak mau taruh di 2265 ya. Jangan taruh di bawah 2255 karena itu terlalu jauh ya. Karena kalau kalian lihat ini ngebuy sekarang pun ini stop lossnya 122 pip loh. Ingat, ini kalau dilihat dropnya kencang banget ya. Ketika drop kencang seperti ini kalian resikonya itu sangat besar
Ya risikonya ini bisa dibilang ya 100 pip lebih ya, risikonya 100 pip lebih. Kalau kalian pengen silahkan, kalau enggak ya nggak masalah juga. Karena saya pribadi pun hanya trade nanti malam ketika news itu keluar ya. Karena kalau dilihat di sini aksi profit taking masih terjadi ya, dan kalau dilihat juga ini untuk pertama kalinya kita bisa melihat area demand di M30 di harga 2300 sampai di 2305. Jadi otomatis ya ini kemungkinan akan bisa mengalami retracement ke bawah dengan cukup gila-gilaan ya, bisa aja sih ini gila-gilaan turunnya. Kalau memang nanti malam kita melihat data NFP di sini hasilnya bagus, kemudian NFP tingkat pengangguran bagus walaupun ini hasilnya jelek ya, pendapatan rata-rata per jam jelek, ini bisa di drive turun dengan cepat ya. Dengan drive dengan cepat itu bisa sampai ke ya ini yang pertama ya, ke 2255, kemudian ekstrim bisa sampai ke 2222 di sini. Ini ekstrim bisa sampai sini ya. Tapi kita nggak tahu akan bisa sampai sana atau enggak. Karena kalau dilihat dari segi time frame daily sekarang ya, untuk pertama kalinya lagi kita melihat candle merah setelah 1 minggu lebih trading ya. Ini kan dari hari Senin tanggal 25 itu hasilnya hijau terus. Ini kan hari Jumat tutup ya, ini sebenarnya nggak ada candle di sini hari Jumat. Hari Jumat kan candlenya tutup. Kemudian di hari Senin kemarin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, ini akhirnya kita melihat candle warna merah. Ya, candle warna merah. Kalau kita lihat dari candle weekly, ya ini masih dalam kondisi bullish banget memang. Tapi hati-hati ya. Kalau daily kita lihat di sini ya. Kalau dilihat dari segi sudut pandang daily, memang dia sudah ngebreak previous day low ya. Previous day low-nya itu ada di 2280, tetapi belum bisa ngebreak 2265. Yang dimana ini merupakan previous high di tanggal 1 April dan previous day yang ada di tanggal 3 April. Jadi kalau ini semua bisa di break, kemungkinan kita bisa melihat koreksi yang sangat panjang sekali ya. Kemanakah koreksi yang akan panjang? Ini kalau saya tarik Fibo sekarang ya, misalnya saya asumsikan ini adalah high all time high-nya. Kalau saya asumsikan, saya akan tarik Fibo dari sini sampai sini, kalian bisa lihat 38,2 itu ada di 38,2 dan 50% Fibonacci itu ada di bawah range 2200, yang dimana ini merupakan area sideways sebelumnya ya, area sideways sebelumnya. Dan apakah ini akan memang benar sudah selesai dalam hal rally-nya? Sebenarnya sih ya, kalau saya hitung berdasarkan VIP-nya, bukan VIP sih, dalam pergerakan satu kali wave ya. Ini kalau saya ambil dari impulsnya dari sini ya. Dari sini sampai sini sebenarnya kita masih punya peluang lagi sedikit sampai ke 2330 sebenarnya. Bahkan kalau saya tarik impulsnya itu dari paling bawah, dari titik 100% Fibonacci sampai ke kotak sideways-nya di sini, kalau saya proyeksikan 1:1 sebenarnya itu adalah bisa sampai 2400 bahkan ya. Bahkan sampai ke 2400. Tapi kalau bukan gitu caranya. Di sini berarti kalau 1:1-nya adalah di 2350. Alright, jadi sebenarnya masih punya peluang harga itu bisa sampai ke 2350 sebenarnya. Kemungkinan ini akan bisa mengalami retracement ya. Tapi secara logika saya pribadi kalau ditarik Fibo-nya saya lebih prefer untuk menunggu saya tarik Fibo-nya di sini. Di paling low daily di sini ya. Ini lebih bagus untuk ambil Fibo-nya. Kalau kalian tarik Fibo-nya dari sini, ya terserah sih. Ini kan 50%-nya berarti ada di 2230 ya. Sekarang harga berhenti di 23,6 berarti. Ya, kemudian 38,2 itu ada di 2250, ini 2350 dan di 2214. Kalau saya pribadi sih nggak ngambil Fibo kayak gini ya. Saya lebih prefer ngambil Fibo yang kayak gini. Oke. Itu dari sudut pandang daily dan juga dari segi Fibo-nya untuk bisa ngelihat. Kalau dari segi time frame H4, apakah kita bisa ambil buy untuk ambil Fibo-nya? Yang pertama, ini nggak ada ya, ini nggak ada. Kalau dilihat H1 berarti kemarin kan di sini ya. Kemarin itu Fibo-nya kan dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini, kalau kalian lihat ini
sudah sampai 50%, harga kan kemudian bergerak naik sampai ke 2305. Nah, kalau dilihat berarti sekarang kita bisa geser Fibonya ya. Ini saya sudah selesai Fibonya yang di sini dan saya pakai adalah di sini. Dan kalau dilihat ini sudah mengalami retracement sampai di extension di 2269. Nah, kalau kayak gini gimana? Apakah harga akan bisa drop terus sampai ke 2254 ataupun 2255? Bisa aja. Tapi kemungkinan ini akan bisa mengalami penurunan lebih lanjut. Jadi kalau ditarik Fibonya, ini kan belum pure kelihatan akan balik naik ya. Jadi kalau misalnya anggaplah ini sebagai low-nya terakhir di 2267,8. Berarti 2287 merupakan 50%-nya, yang dimana itu adalah resisten become support juga. Dan 61,8 ada di 2290. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell berdasarkan ini, ya bisa aja juga sih ya. Tapi kalau saya pribadi sih, karena ini masih dalam wave yang besar sekali untuk masalah bullish powernya, saya pribadi masih dalam kondisi buy ya. Karena ini harga masih di atas 2200, saya lebih prefer untuk masih ambil posisi buy ya. Tapi kalau kalian ingin short ya terserah juga. Kalau saya pribadi, jangka pendek dan jangka panjang itu keduanya ngebuy. Ya, jangka pendek, jangka panjang itu keduanya ngebuy, sama-sama ngebuy. Oke, jadi kalau kalian ingin trade hari ini, harap waspada area yang sudah saya buat tadi ya. Dan level area Fibonacci yang saya buat tadi di sini ya. Dan kalau kalian ingin trade berdasarkan news, setidaknya kalau pada saat news itu tunggu berita ini keluar ya, tunggu berita ini keluar dulu baru kalian bisa trade berdasarkan news. Alright. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika kalian ingin sekali lagi ingin join bersama saya di Discordnya Amandana, kalian bisa langsung ke membership yang bagian AMD Pro. Kemudian kalian buat akun Discord jika yang belum punya, dan jika yang sudah punya silahkan hubungkan akun Discordnya dengan akun YouTube dan nanti akan otomatis masuk ke dalam Discordnya Amandana. Oke? Jadi segitu aja dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, dan sampai jumpa lagi di analisa XAUUSD minggu depan. Bye bye.